Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, nikmat kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat-nikmat tersebutlah pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali lagi hadir dalam pengajian kita, pembacaan kitab fikih, kitab Muqaddimah Hadramiyah yang sampainya pada halaman 1500 ya. Halaman 11. Ya. Halaman 11 pasal yang kedua, la tasihhu taharatu bil ma'il musta'mal. Sahibul kitab pada kesempatan malam hari ini akan menjelaskan tentang air yang musta'mal. Kesempatan yang lalu, sahibul kitab telah menjelaskan kepada kita bahwa tidak sah seseorang berwudu, yaitu mengangkat hadas, baik wudu ataupun mandi hadas janabah. Tidak sah wudu atau mandi hadas janabah, begitu pula membersihkan najis atau menghilangkan najis, kecuali dengan apa-apa yang dinamakan ma'un mutlak, air yang mutlak. Kemudian pada kesempatan malam hari ini sahib kita akan menjelaskan tentang air musta'mal. Enggak semuanya air itu bisa dijadikan, enggak semua air yang suci itu bisa dijadikan untuk berwudu atau untuk mandi atau untuk menghilangkan daripada najis. Ada beberapa air yang mana air tersebut suci tapi tidak bisa mensucikan. Air suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, itu apa itu? Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Dijelasin oleh sahibul kitab. Faslun la tasihhu at-taharatu bil ma'il musta'mal. Ya. Halaman 11 pasal yang nomor 2, ya. Ada semuanya dapat? Marilah kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun la tasihhu at-taharatu bil ma'il musta'mal al-galili fi raf'il hadathi wala izalati najasin fa idza adkhala al-mutawaddi'u yadahu fil ma'il galil ba'da ghasli wajhihi ghaira nawin al-ightiraf sara al-ma'u al-bagi musta'malan wal musta'malu fit tuhri masnunin kal ghaslati al-thaniyah wa thalithah tasihhu at-taharatu bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dijelaskan oleh sahibul kitab tentang air yang tidak boleh untuk kita gunakan, yaitu air musta'mal, sedikit pada pasal yang atasnya sahibul kitab telah menjelaskan kepada kita air yang makruh untuk kita gunakan, yaitu air yang syadidus sukhunah, air yang panas, yang terlalu panas, wasyadidul burudah, dan air yang terlalu dingin, makruh untuk kita menggunakan. Ilahnya kenapa? Sebabnya tatkala kita menggunakan daripada air tersebut, di antara ilahnya
kita tidak khusyuk, tidak tenang tatkala kita berwudu. Otomatis kita pengen buru-buru, ya. Kemudian juga itu membahayakan daripada diri kita. Karena dikatakan wal musyammas, begitu juga air yang tergenang daripada matahari, ya, di tempat yang panas, kemudian di bejana yang terbuat dari besi atau tembaga yang dapat dipatri semuanya, itu kalau di tempat yang panas seperti di Hadramut atau di Mekah, Madinah, di negara-negara Arab lainnya, di waktu musim panas itu dapat membahayakan. Bagian ulama mengatakan yurisul baros, dapat membuat seseorang mengidap daripada penyakit lepra atau penyakit kulit belang, ya, penyakit belang, maaf. Tapi nggak apa-apa kita gunakan di selain badan kita, yang nggak boleh di badan kita. Mau wudu atau selain wudu, cuci muka nggak boleh. Kemudian dan hilang kemakruhan, tadi kan makruh tuh air itu taruh di wadah, didiemin dulu dah. Kita penuhin dulu baknya, mendidih banget ya, panas banget, diemin dulu. Kemudian setelah itu udah adem kita pakai. Itu nggak apa-apa. Tadulul karahah bit tabrid. Hilang karahah makruhnya dengan kita mendinginkan daripada air tersebut sampai adem. Kemudian fasal yang kedua dikatakan la tasihhu taharatu bil ma'il musta'mal. Tidak sah seseorang at-taharah, ya, berwudu atau mandi hadas besar bil ma'il musta'mal al-galil, dengan air yang musta'mal, yang bekas dipakai wudu, al-galil tapi air yang sedikit bekas kita pakai wudu, ya, fi raf'il hadas. Tidak sah air yang bekas kita pakai wudu untuk mengangkat hadas. Wala idzalatin najasi, dan nggak sah juga kita buat menghilangkan najis. Cuci baju, ya, cuci popok, cuci baju yang najis maksudnya. Kalau cuci baju, bajunya ya baju suci. Ada kokok misalkan kotor, kokok kopiah, kain sarung, ada najisnya kan nih? Nggak ada najisnya. Kain yang suci, pakaian-pakaian yang suci dipisahin, cucinya sendiri. Kain yang najis atau pakaian-pakaian yang najis, cucinya namanya pakaian yang najis semuanya. Misalkan seperti itu. Yang giliran pakaian yang suci kita mau pakai air mustakmal, itu nggak apa-apa. Tapi di sini dikatakan tidak sah, ya, bersuci dengan air yang mustakmal yang sedikit. Kalau air yang banyak tidak menjadi mustakmal. Otomatis air mustakmal itu air yang sedikit. Itu namanya air mustakmal. Tapi ya belum dijelasin apa itu air mustakmal. Nah, dijelasin di sini sekarang. Fa idza adkhalal mutawaddi'u, apabila memasukkan al-mutawaddi, seseorang yang berwudu, memasukkan apa? Yadahu, tangannya. Orang yang berwudu memasukkan tangannya. Nih misalkan ember, ya, dia mau wudu, dikatakan fa iza adkhalal mutawaddi, apabila seseorang yang berwudu adkhala yadahu, memasukkan tangannya. Fil ma'il galil, di air yang sedikit. Air yang sedikit dan air yang banyak nanti akan dijelasin oleh sahibul kitab. Apa itu air yang sedikit, apa itu air yang banyak. Air yang sedikit intinya nih, ada kasih bocoran. Ya, ada kasih bocoran. Air yang sedikit sebetulnya nggak boleh nih. Nanti mulai pelajarannya besok. Air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Air yang banyak, air yang 2 kula atau lebih. Ukurannya besok nih. Ya, berapa liter tuh semuanya. Walhasil air yang sedikit, ya, dimasukkan seseorang yang mau berwudu tangannya di bak mandi. Kita ini kebanyakan hampir semuanya
yang dijual-jual di material bak mandi tuh kurang dari 2 kulah, kagak ada yang jual yang 2 kulah. Kamar mandi orang dulu, Ustadz Yudi nyelam muat masih berdua lagi, dia menyelam masih muat. Orang dulu kamar mandinya gede-gede. Udah gitu suka ada kamar mandinya dibolongin tuh sama kamar mandi sebelah misalkan. Wah, udah lautan itu. Ya, gede banget itu. Mau nyilam di situ, dia mau wudu, kumur-kumur mau dilepein lagi ke situ nggak apa-apa. Ya, jangankan mukanya kumur-kumur dia, itu dilepein lagi ke situ, itu nggak, maksudnya nggak jadi mustakmal. Tidak jadi di sini air yang sedikit. Kalau ulangin lagi, ada kalau mutawaddi, kalau seseorang yang berwudu, ya, memasukkan yadahu tangannya fil ma'il galil di air yang sedikit. Ba'da ghasli wajhihi, setelah dia membasuh wajahnya, ghaira nawil ightiraf, tidak niat ightiraf. Ya. Saral ma'ul bagi mustakmal, maka air yang sisanya itu menjadi mustakmal. Air yang sedikit namanya air menjadi mustakmal. Nah, misalkan ini ember, ya. Aneh minum dulu dah, sayang airnya. Ember nih, atau kolam yang sedikit, kita penuhin luber, itu belum dikatakan banyak. Kolam yang sekarang ya, ukuran sekarang. Kemudian masukin ke tangan kita. Kemudian kita berwudu di atas air itu, basuh wajah, basuh tangan. Nah itu, tatkala kita membasuh tangan di situ, airnya kejatuhan lagi. Air yang di tangan kejatuhan lagi ke bak yang airnya sedikit. Maka sorol ma'ul bagi mustakmal, maka air sisanya itu air mustakmal. Nah sekarang dikatakan seseorang memasukkan tangannya tanpa niat ightiraf. Apa itu niat ightiraf? Sebelum inti tanya, aneh jawab dulu deh. Nawaitul ightiraf. Niat ightiraf dengan nawaitul ightiraf. Tapi hakikatnya bukan nawaitul ightiraf. Niat daripada atau hakikat niat ightiraf adalah menjadikan tangan kita sebagai gayung atau wadah. Kita niat tangan kita, ya kita lihat menjadikan tangan kita sebagai gayung. Ambil tuh, masukin tangan kita ke air yang sedikit, keluarin, kan sebagai gayung, keluarin, di luar baru dia niat wudu. Basuh wajahnya sekali, ya kan sunat 3 kali, ambil lagi itu air atau dituang itu air, kemudian dia wudu lagi sekali, 2 kali, 3 kali tangannya. Kalau dia nggak niat ightiraf, dia masukin, ya dia wajah musab wajahnya di situ, kemudian kejatuhan lagi tangannya itu jatuh, itu namanya air mustakmal. Basuhan wudu yang sah cuman wajahnya aja sama yang sunnahnya. Sunnahnya dicuci telapak tangan, nggak mustakmal tuh. Kemudian kumur-kumur pakai air gitu, masukin air ke dalam hidung, itu nggak mustakmal. Yang mustakmal nanti akan dijelaskan oleh sahabat kitab. Dikatakan di akhir tersebut, wal mustakmalu fit tuhuri masnun, masih berkelanjutan tuh. Dan air yang bekas, maksudnya di sini mustakmal secara istilah, fituhril masnun, di dalam bersuci, ya masnun yang sunnah. Bersuci yang sunnah, kita berniat tatkala membasuh tangan kita, nawaitu sunanil wudu, saya niat melaksanakan sunnah wudu, cuci telapak tangan. Kemudian ambil air, kumur-kumur, itu sunnah wudu. Kejatuhan tuh airnya, cuci tangan di sini, di belakang sedikit, di ember yang sedikit atau di gayung, cuci tangan niat wudu, kumur-kumur, belum dikatakan mustakmal. Apa tuh sahabat kita menjawab, wal mustakmal fit tuhuri masnun, dan mustakmal di dalam bersuci yang sunnah, kal ghuslati tsaniyah, seperti basuhan yang kedua, wasalisah, atau basuhan yang ketiga. Di situ nggak dijelasin. Pokoknya yang namanya sunnah sebelum wudu kan ada sunnahnya, itu termasuk juga.
ya, tangan kita, hidung, kumur-kumur, itu sunnah. Nah, tatkala yang fardu dia niat ightiraf. Kalau yang sunnah tadi walaupun kejatuhan ke situ lagi, enggak apa-apa. Atau yang dijelaskan oleh sahibul kitab, wal musta'mal fit tuhuril masnun kal ghaslati tsaniyah, seperti basuhan yang kedua. Muka misalkan. Kita tadi niat nawaitul ightiraf, saya niat menjadikan tangan kita sebagai gayung. Dalam hati aja udah. Kita mau ambil airnya di bak yang sedikit atau di gayung, niat ightiraf, enggak usah pakai dibolongin gayung itu sayang. Ya, gayung pakai dibolonginnya pakai paku nih. Nah, kan enak tuh, wudu deh. Airnya muncrat, enggak usah dibolongin, ambil aja di situ. Niatin ightiraf. Niat menjadikan tangan kita sebagai gayung, ciduk air tuh. Wudu. Tapi wudunya jangan di depan situ. Jangan di mana di atasnya bak yang sedikit. Di luar. Ya, kita wudu, udah rata kena nih. Yang kedua kita ambil air, kita wudu di situ, kejatuhan lagi situ. Enggak apa-apa. Dikatakan wal musta'mal fit tuhuril masnun, dan musta'mal di susucian yang sunnah kal ghaslati tsaniyah, seperti basuhan yang kedua, wasalisah, dan basuhan yang ketiga, tasihhu taharatu bihi, sah untuk kita bersuci dengan air tersebut. Maksudnya air yang kejatuhan tersebut. Jadi dibolehkan yang kedua, yang ketiga kita basuh di situ nggak apa-apa. Nanti basuhan yang wajib. Jadi mustakmal itu basuhan yang wajib. Waktu muka kita keluarin tuh air. Ya, kita niat ightiraf, kita jadiin air sebagai gayung, kemudian kita basuh. Awal itu fardul wudu, raful hadasil asghar. Ya. Kemudian yang kedua ini udah kena semuanya. Kalau belum kena, ada yang belum kena, kita usap lagi. Nah, itu bisa jadi air yang bekas kejatuhan itu musta'mal. Jadi dengan syarat yang basuhan satu itu udah merata, kena seluruhnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kalau kejatuhan ke air yang sedikit, tidak menjadi musta'mal. Sah kita pakai buat membasuh basuhan yang berikutnya. Paham sampai di sini? Ya, mau diulangin lagi?